Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Oke. Ya, ice breakingnya gimana Ustazah? Yang ini sih pernah nggak ya teman-teman? Sudah pernah yang apa ya, everybody beat one. Nah nanti teman-teman juga ikut ya. Nah sekarang teman-teman silakan berdiri teman-teman. Yuk berdiri dulu. Nah sebelum kita mulai tepuknya teman-teman, kita ingatkan dulu ya Ustazah ya, kalau contohnya everybody beat one, boom, cek, boom. Jadi kalau tepuk itu boom, kalau tepuk paha itu cek ya. Ya ulang, 1, 2, 3. Everybody beat one, boom, cek, boom. Ulang, beat one, boom, cek, boom. Ulang lagi, beat one, boom, cek, boom. Ya, sekarang teman-teman ikutin. 1, 2, 3. Everybody beat one, boom, cek, boom. Sekali lagi, boom, cek, boom. Ya, sekarang yang kedua. Everybody beat two. Ya, kalau beat two itu gerakannya berbeda. Ya, apa ya? Boom, boom, cek, boom. Jadi ininya 2 kali ya Iya. teman-teman awalnya. Oke kita coba. Everybody beat two. Boom, boom, cek, boom. Lagi. Everybody beat two. Boom, boom, cek, boom. Nah, kita sedikit lebih cepat ya. Ya, oke. Ya. Yuk, everybody beat two. Boom, boom, cek, boom. Everybody beat one. Boom, cek, boom. Beat two. Boom, boom, cek, boom. Ya, sekarang 2 instruksi. Everybody beat one and two. Boom, cek, boom. Boom, boom, cek, boom. Iya, keren ya teman-teman ya. Ya, silakan teman-teman boleh coba di rumah. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tahap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang tergolong karnivora. Teman-teman tahu karnivora? Karnivora itu pemakan daging. Nah, kucing sendiri adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing memiliki fase-fase atau tahapan-tahapan dalam berkembang teman-teman. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan kucing terbagi menjadi 3 tahap. Apa sajakah itu? Kita lihat penjelasannya. Nah, tahapan dalam perkembangan kucing itu teman-teman ada 3. Yang pertama usia anak-anak atau biasa dipanggil dengan panggilan kitten. Yang kedua usia dewasa. Dan yang ketiga adalah usia yang sudah tua. Nah, itu adalah tahapan dalam perkembangan atau pertumbuhan kucing. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan tentang kucing yang masih anak-anak atau biasa dinamakan kitten. Kucing anak-anak terhitung sejak baru lahir hingga berusia 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi dia dianggap anak-anak itu kalau usianya 0 sampai 1 tahun ya jenjang usianya. Nah, pada tahap ini merupakan pertumbuhan paling cepat teman-teman. Pertumbuhan yang sangat pesat tentunya memerlukan asupan makanan yang sangat bergizi. Sehingga kucing anak-anak biasanya harus dikasih makanan-makanan yang khusus buat kucing anak-anak. Nah, sekarang beralih ke kucing dewasa. Kucing dewasa dikategorikan sebagai kucing dewasa ketika berusia sekitar 1 sampai 7 tahun. Di tahap inilah pertumbuhan kucing justru akan mengalami keterlambatan teman-teman. Jadi kalau yang tadi usia anak-anak itu pertumbuhannya cepat, nah untuk usia dewasa sendiri agak lambat ya pertumbuhannya. Serta aktivitas yang semakin menurun. Kucing harus diberikan asupan makanan yang bergizi karena kucing selalu melakukan latihan agar tetap sehat. Pada usia dewasa ini sering disebut tahap perawatan karena pada tahap ini benar-benar diperlukan pemeliharaan dan perawatan. Jadi kalau untuk kucing sendiri makanannya kucing dewasa ini adalah makanan yang bergizi. Seperti itu ya teman-teman ya.
Kalau yang tadi kitten itu makanan-makanan khusus, kalau yang ini cukup makanan bergizi saja. Ya, sekarang kucing di usia tua. Nah, kucing di usia tua ini biasanya di jenjang usianya itu mulai dari 8 sampai 10 tahun, teman-teman. Nah, kucing yang sudah tua ini biasanya rentan atau sering dihinggapi penyakit, teman-teman ya. Rentan terhadap segala macam penyakit. Nah, untuk mengetahui apakah kucing kita sakit atau seperti apa, biasanya dia akan mengalami gejala-gejala penyakit awal ya, yang sering menyerang daya tahan tubuhnya. Makanya sebaiknya rajin dibawa ke dokter hewan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tadi tahapan-tahapan perkembangan kucing, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 104. Nah, di halaman 104 itu ada 5 pertanyaan teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mulai usia berapakah kucing dikategorikan kucing dewasa? Ayo, usia berapa? Iya, betul banget. Pertanyaan kedua. Tuliskan ciri-ciri kucing berdasarkan gambar dan bacaan di atas. Nah, ciri-ciri kucing itu mempunyai mata berapa? Kemudian kakinya berapa, terus dia itu bentuk atau tekstur dari kulitnya itu seperti apa, berbulu atau halus atau apa ya, teman-teman ceritakan saja. Kemudian kita lanjut ya pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah mengapa kucing dikelompokkan ke dalam kelompok hewan mamalia? Karena kucing termasuk hewan yang menyusui, betul banget. Sekarang pertanyaan keempat. Sebutkan 5 jenis hewan mamalia yang memiliki ciri seperti kucing. Apa saja yang cirinya seperti kucing? Berbulu, kemudian berkaki 4 dan lain-lainnya. Silahkan teman-teman sebutkan ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat. Nah, sebelumnya teman-teman masih di hewan mamalia ya. Ciri-cirinya itu teman-teman bisa baca di halaman 104 bagian bawah ya. Hewan-hewan mamalia ciri-cirinya diantaranya kulitnya ditumbuhi rambut, kemudian memiliki kelenjar susu, alat pernapasannya paru-paru, kemudian biasanya memiliki daun telinga, dan yang terakhir berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu ciri-ciri mamalia. Nah, pertanyaan nomor 4 yang tadi itu disuruh menyebutkan ya teman-teman ya 5 jenis hewan mamalia yang memiliki ciri seperti kucing, yaitu melahirkan, kemudian mempunyai bulu ya kan. Nah, silakan teman-teman sebutkan. Terus yang kelima, tuliskan tahapan pertumbuhan kucing berdasarkan penjelasan dan bacaan di atas. Nah, tadi kan tahapan pertumbuhan dan perkembangan kucing ada 3 tuh teman-teman. Nah, teman-teman jawab di nomor 5 ya, dari mulai kucing anak-anak sampai selanjutnya. Ada 3 tahapannya. Silahkan dijawab ya teman-teman ya. Nah, setelah mengetahui tahapan perkembangan dan pertumbuhan kucing, sekarang kita beralih ke halaman 109. Di situ ada pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Disimak ya video berikut ini teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kelompok ikan yang dia itu mempunyai nama kelompok Pisces. Pisces itu apa sih Sadana? Pisces itu ternyata ikan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, dia mempunyai sisik teman-teman. Jadi kelompok ikan ini mempunyai sisik ya. Kemudian yang kedua, setelah dia mempunyai sisik, dia itu bernapas menggunakan paruh ya. Dan ciri yang ketiga adalah dia bergerak menggunakan siripnya. Jadi dia bergerak atau berpindah tempat itu menggunakan siripnya. Nah, ciri yang keempat, dia berkembang biaknya dengan cara bertelur teman-teman. Jadi dari satu menjadi banyak dimulai dari telur-telur mereka gitu ya. Dan ciri yang terakhir adalah mereka ya, kelompok hewan Pisces ini, mereka itu habitat atau hidupnya itu di 3 tempat. Yang pertama air tawar, kemudian air laut. Air tawar itu air yang mungkin bisa empang atau
danau, kali gitu ya. Itu air tawar. Terus ada juga di air laut ya, ikan yang ada di air laut gitu. Kemudian yang ketiga air payau. Air payau itu percampuran dari air laut dan air tawar. Jadi dia itu nggak asin tapi rasanya gimana ya, payau. Sedikit asin tapi nggak asin banget kayak air laut. Nah, itu adalah ciri-ciri hewan atau kelompok ikan Pisces ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ternyata ada satu ikan yang masuk dalam golongan, bukan satu sih sebenarnya, banyak juga, tapi Ustazah akan bahas tentang ikan yang masuk dalam golongan Pisces, yaitu ikan patin. Siapa yang suka patin? Patin itu enak loh, gizinya banyak. Biasanya orang-orang suka masak ikan patin itu dimasak pepes atau dimasak asam pade atau dimasak apalagi ya, banyak deh pokoknya, tapi enak-enak ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut lihat penjelasan tentang ikan patin. Ikan patin merupakan salah satu jenis kelompok ikan Pisces. Patin adalah ikan pemakan segala atau pemakan hewan dan tumbuhan, dan cenderung menjadi pemakan hewan. Di alam, patin memakan ikan-ikan kecil. Kita lihat, ada nggak ya ikan-ikan kecilnya? Oh, itu dia ikan-ikan kecil. Kamu mau makan patin nggak? Oh, salah. Patin, kamu mau makan ikan kecil nggak? Oh, ternyata iya teman-teman, dia memakan ikan-ikan kecil. Kemudian, selain memakan ikan-ikan kecil, patin juga memakan cacing. Oh no, ternyata cacing juga memakan cacing teman-teman. Coba kita lihat, mau nggak ya dia memakan cacing? Oh, wah, ternyata benar, dia memakan cacing. Nah, selain memakan cacing, teman-teman, dia juga memakan serangga-serangga yang ada di air. Apa ya biasanya serangga yang ada di air atau di pinggiran-pinggiran? Oh, ternyata dia mau mencari ke pinggiran. Oh, ada semut teman-teman, lihat. Wah, ternyata dimakan juga. Berarti cacing suka makan serangga juga teman-teman. Nah, selain memakan hewan-hewan, ternyata patin juga suka memakan rumput-rumputan. Nah, ternyata di pinggiran ada nggak ya rumput-rumputan di pinggiran? Oh, ternyata ada teman-teman. Nah, lihat, dia akan mendekat. Nyam, dihabiskan itu rumput-rumputan. Nah, itu makanan-makanan patin teman-teman ya. Selain memakan yang tadi, patin juga suka memakan udang dan juga siput. Nah, tapi teman-teman, ketika patin itu dipelihara oleh manusia dengan cara diternakan, ternyata patin juga mau loh kalau kita kasih makan dengan pelet. Pelet itu sejenis makanan ikan teman-teman. Nah, setelah membahas tentang makanan, sekarang kita lihat nih teman-teman. Ternyata patin itu dia akan memakan hewan-hewan kalau persediaan makanan di kuning telurnya itu habis. Gitu teman-teman. Oh iya, patin itu beranak atau bertelur ya? Beranak atau bertelur. Nah, karena patin termasuk hewan Pisces, maka patin ini berkembang biaknya dengan cara bertelur teman-teman. Jadi asal muasalnya dia telur kecil, kemudian setelah telur dia berubah menjadi larva, setelah menjadi larva dia berubah menjadi benih, kemudian setelah menjadi benih dia berubah menjadi yang seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah gambaran patin yang siap dikonsumsi. Ada lagi nggak setelah yang siap dikonsumsi? Ada loh, setelah siap dikonsumsi patin masih bisa dipelihara lagi. Nah, nanti dia akan dijadikan sebagai indukan atau calon induk yang nanti akan bertelur. Itu ya teman-teman ya, sekilas tentang penjelasan tentang ikan patin. Nah, sekarang teman-teman boleh buka bukunya halaman 109. Di bawah itu ada pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah patin.
Dadah, ucapkan dadah pada patin. Dadah patin. Nah, setelah mengetahui tahapan dalam perkembangan ikan patin, sekarang teman-teman kerjakan ya di buku halaman 109 bagian bawah ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman kerjakan. Jadi yang dikerjakan adalah buku halaman 103 dan buku halaman 104 dan buku halaman 109. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.